Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kita petikan salam nasional kita, merdeka! Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya di kantor DPP PDI Perjuangan. Kantor ini menjadi saksi bagaimana bulan Mei adalah bulan perjuangan, peristiwa terkait dengan jatuhnya pemerintahan otoriter Orde Baru ditandai dan mengawali semangat reformasi itu. Karena itulah pada kesempatan hari ini saya didampingi oleh Mas Jarod Saiful Hidayat selaku Ketua Steering Komite Rakernas kelima, kemudian Bung Boni Triana juga selaku anggota Steering Komite dan sejarawan partai yang bertugas untuk bagaimana sebagai bangsa besar kita berpijak pada sejarah yang benar dan menatap masa depan dengan penuh optimisme. Kemudian di sebelah kanan adalah Saudari Sally selaku Sekretaris Steering Komite dan paling kiri adalah Bung Seno selaku juru bicara partai. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama, bahwa rapat kerja nasional kelima partai dengan tema Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang, dengan subtema kekuatan persatuan rakyat, jalan kebenaran yang berjaya. Tema ini telah dirumuskan oleh Ketua Situation Room Mas Prananda Prabowo dan menjadi tema sentral yang menjadi daya gerak partai di dalam menghadapi berbagai persoalan terkait dengan kegelapan kekuasaan dan matinya demokrasi. Untuk itu, Rakernas diawali dengan menggelorakan semangat juang, api perjuangan nantak kunjung padam yang telah dimulai prosesinya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 dengan mengambil api abadi Merapen, Grobogan, Jawa Tengah. Api perjuangan ini kemudian bergerak menempuh 20 kabupaten kota, menempuh jarak 526 km dan menggelorakan semangat juang seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDI Perjuangan. Api perjuangan nantak kunjung padam ini akan sampai di Jakarta pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2024 dan besok pada jam 15.30 oleh para pelari maraton dan mini maraton termasuk saya akan membawa obor kebenaran tersebut, obor perjuangan tersebut untuk dibawa ke tempat rapat kerja nasional di Beach International Stadium Ancol bersama dengan seluruh komponen anak-anak muda dari PDI Perjuangan. Kemudian yang kedua, rapat kerja nasional kelima secara teknis dan juga secara substansi dari seluruh materi-materi yang dibahas sudah diselesaikan oleh Steering Komite dan Rakernas akan diikuti oleh 2.160 peserta yang berasal dari fungsionaris DPW Partai, Ketua Sekretaris Bendara DPD dan DPC Partai, anggota DPR RI, Badan dan Saya Partai, Ketua Sekretaris Bendahara DPLN, Dewan Pimpinan Luar Negeri dari 16 negara, anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota, Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, dan calon anggota DPR RI terpilih pemilu 2024 yang non-incumbent. Sehingga pada saat pembukaan jumlah peserta mencapai 4.858 peserta. Nah, di dalam rapat kerja nasional kelima tersebut, agenda utama di dalam pembukaan Rakernas itu adalah menerima obor dan api nantak kunjung padam, api perjuangan nantak kunjung padam, kemudian pidato politik
dari Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Dan hal yang ketiga, bahwa Rakernas merupakan suatu momentum untuk mensikapi dan melakukan evaluasi terhadap apa yang terjadi di dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif pada 2024 yang lalu, ya pada tanggal 14 Februari ya 2024, di mana steering committee telah melakukan pembahasan secara intens untuk merumuskan sikap-sikap politik partai terkait dengan konsolidasi partai di dalam menghadapi pilkada serentak, sikap politik terkait dengan situasi dan dinamika politik nasional dan internasional, sikap politik terhadap berbagai persoalan pokok rakyat yang harus direspon oleh PD Perjuangan, dan juga akan disampaikan sikap politik yang berkaitan dengan tantangan-tantangan demokrasi yang akan datang, serta bagaimana sebagai negara hukum harus menghormati supremasi hukum dan juga sistem meritokrasi yang harus dibangun. Di luar itu, rapat kerja nasional juga akan membahas berbagai hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan bagaimana strategi pemenangan pemilu kada serentak pada bulan November 2024 yang akan datang. Sebagai partai yang mengemban nama demokrasi yang berkarakter Indonesia, di dalam Rakernas akan juga didengarkan suara arus bawah yang disampaikan oleh DPC maupun DPD partai. Dan suara arus bawah itu akan didengarkan oleh PD Perjuangan, sehingga terkait sikap politik partai, termasuk bagaimana di dalam mensikapi pemerintahan yang akan datang, tentunya harus dilakukan dengan mendengarkan seluruh elemen-elemen partai yang hadir di dalam rapat kerja nasional kelima tersebut. Nah, teman-teman pers sekalian, di luar itu partai juga mengadakan konsolidasi terhadap seluruh anggota legislatif partai di tingkat provinsi dan kabupaten kota, sehingga pada hari Kamis tanggal 22 Oktober juga akan dilakukan, Kamis tanggal 23 Mei juga akan dilakukan suatu BIMTEK, ya BIMTEK, bimbingan teknis kepada seluruh anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota. Ini sekaligus sebagai prakondisi terkait dengan pelaksanaan rapat kerja nasional kelima, mengingat ya seluruh komponen dari legislatif partai saat ini juga harus berjuang bagaimana menjadikan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di dalam menjawab berbagai persoalan pokok rakyat, khususnya di bidang perekonomian. Demikian dari kami. Mungkin ada tambahan dari Mas Jarod. Terima kasih. Selanjutnya kami buka tanya jawab, dipersilakan Pak Markus untuk dapat dibantu. Silakan. Ini mau memastikan apakah Pak Jokowi ini diundang atau tidak. Kemudian juga apakah nanti akan diwakilkan oleh Wakil Presiden jika misalnya Pak Jokowi ini tidak diundang. Yang kedua, tadi kan sempat disinggung sama Mas Hasto bahwa untuk menentukan akan berada di dalam, di luar, ataupun menyikapi pemerintahan itu mendengarkan dulu. Rakernas ini ya diadakan dalam suatu momentum di mana semangat reformasi bergelora menghadapi berbagai bentuk sisi-sisi gelap kekuasaan, dan itu terekam kuat di dalam memori publik, terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum, dan para seniman, bahkan budayawan, yang juga menyimpulkan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu
yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia yang diwarnai dengan berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu konstruksi rekayasa hukum di MK. Dan pemilu ini di dalam sengketa Pilpres baru pertama kali ada dissenting opinion dari 3 hakim MK. Dengan spirit itu tentu yang diundang adalah mereka yang memiliki spirit di dalam menegakkan demokrasi hukum, menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Sehingga PD Perjuangan ini pijakannya pada sejarah sangat kuat. Karena Ibu Mega dan PDI Perjuangan adalah partai yang tidak hanya menjadi victim atas pemerintahan yang sangat otoriter saat itu, tetapi juga memiliki legacy di dalam memperjuangkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Itulah yang akan diundang oleh PDI Perjuangan di dalam rapat kerja nasional yang ke-5. Kemudian yang kedua, sikap politik terhadap pemerintahan yang akan datang. Di dalam pembahasan rapat-rapat pendahuluan termasuk melibatkan DPC dan DPD partai dalam rangka Rakernas ke-5, DPP memberikan kesempatan bagi DPC dan DPD untuk menangkap suara arus bawah, suara anak ranting PAC dan DPC partai. Merekalah yang nanti di dalam rapat kerja nasional ini memiliki kedaulatan penuh untuk menyampaikan aspirasinya. Sehingga sikap-sikap politik tentu saja juga akan melihat bagaimana problematika yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara. Rakernas belum dijalankan sehingga sikap politiknya tentu saja sebagai proses demokrasi harus menunggu pada saat Rakernas itu berjalan. Kemudian yang ketiga terkait dengan pilkada serentak. Saat ini skala prioritas dari DPP PDI Perjuangan adalah memberikan kesempatan bagi seluruh kepala-kepala daerah yang incumbent, itu jumlahnya sangat banyak. Sebagai contoh dari Sumatera Utara, Toba, Batubara, Dairi, Nias, Serdang Bedagai, dari Riau, Bengkalis, Rokan Hulu, Pelalawan, Kepulauan Riau, Natuna, Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Bengkulu dari Bengkulu Utara, Sumatera Selatan, Pali, Musi Rawas Utara, Empat Lawang, Kota Prabu Mulih, dan seterusnya. Ada lebih dari 137 daerah yang saat ini menjadi skala prioritas bagi PDI Perjuangan untuk dikeluarkan rekomendasi terlebih dahulu karena mereka berasal dari internal partai dan mampu membangun suatu progres, suatu kemajuan di dalam konsolidasi partai. Tahap selanjutnya setelah Rakernas, daerah-daerah yang memiliki political heavy seperti Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara karena posisi geografisnya, kemudian beberapa wilayah seperti Jawa Timur, dan beberapa daerah-daerah strategis lainnya akan dibahas. Rapat kerja nasional yang kelima tentu saja juga menampung seluruh masukan-masukan terkait dengan calon-calon yang nantinya oleh peserta Rakernas kelima akan dibawa dan dibahas di dalam komisi yang membahas tentang pilkada serentak tersebut. Strategi kerjasama dengan partai politik lain juga akan dibahas sebagai upaya untuk mengedepankan spirit gotong royong partai. Terima kasih. Silakan. Ya, selamat siang Mas Hasto dan jajaran di depan. Aku Thohir dari CNN Indonesia.com. Ada 3 pertanyaan Mas Hasto. Pertama masih terkait Rakernas. Ini kan Rakernas terakhir ya sebelum Kongres nanti tahun depan. Apa kira-kira akan menjadi fokus dalam Rakernas kali ini hingga 1 tahun ke depan? Kira-kira begitu. Dan mungkin ada kejutan apa dari Bu Mega? Terus yang kedua terkait Pilgub Jateng. Kalau kemarin Mas Hasto menyebut sudah ada 8 nama
di Jakarta yang potensial akan diusung. Bagaimana dengan Jawa Tengah? Sudah ada berapa nama kira-kira sejauh ini? Dan yang ketiga, terkait Mas Bobi yang kemarin baru diumumkan sebagai kader Gerindra. Pertanyaannya adalah, apakah itu akan semakin menutup peluang pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ke depan? Terima kasih, Mas. Terima kasih, Bung Toir CNN. Jadi Rakernas yang kelima ini kan sebagai pelembagaan partai, Rakernas 5 itu selalu dijalankan setelah pelaksanaan pemilu. Tentu saja ini melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu, evaluasi internal partai, evaluasi posisi politik partai yang berada di dalam pemerintahan, dan kemudian tugas-tugas ideologis partai serta mempersiapkan agenda partai selanjutnya, termasuk konsolidasi dalam rangka pelaksanaan kongres yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang akan datang. Ya, apakah ada kejutan? Ya, PD ini sebagai partai yang terlembaga, sehingga segala sesuatunya terencana dengan baik, dan akar kekuatan PDI Perjuangan yang didukung oleh kekuatan wong cilik inilah yang justru akan terus-menerus digelorakan. Kemudian terkait dengan Pilkada Jateng, kami partai yang sistemik mengadakan kaderisasi sekolah partai. Kami tidak kekurangan stok pemimpin karena mereka telah dipersiapkan secara berjenjang. Begitu banyak calon gubernur dan wakil gubernur yang berasal baik itu dari tingkat pusat maupun juga dari kepala daerah dan kader-kader partai lainnya. Ini sedang digodok karena merupakan hal yang sifatnya strategis. Ya tentu saja nanti akan diumumkan secara serentak, ya, sebagaimana yang terjadi dalam pilkada serentak. Ada pengumuman tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan seterusnya. Kemudian terkait dengan pilihan politik, ya setiap warga negara oleh konstitusi memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul, termasuk mau bergabung ke partai politik mana. Ada yang bergabung karena idealisme, ada yang bergabung karena kepentingan praktis kekuasaan. PD Perjuangan menghormati pilihan-pilihan untuk bergabung di dalam partai politik tersebut. Yang lain? Ya, silakan. Ya, Mas Hasto, ini saya Rian dari Kompas.com, Mas, beserta jajaran PDIP lainnya. Ini saya mau nanya terkait dengan Rakernas juga yang pertama. Nah, ini kan mungkin Rakernas kali ini yang pertama kalinya ketika Pak Jokowi itu tidak diundang dan juga Wapres gitu kan. Nah, dari DPP PDIP sendiri apakah ada refleksi tersendiri gitu ketika Rakernas kali ini tidak ada Pak Jokowi yang juga sebelumnya kita ketahui bersama adalah kader PDI Perjuangan gitu. Apa refleksi khusus dari Rakernas kali ini ketika tidak ada Pak Jokowi? Lalu yang kedua itu soal isu lain di luar Rakernas. Ini kan kemarin dari PKB dan PKS sepertinya memban serapkan Mas Anies gitu untuk dimajukan di pilkada. Nah, apakah dari DPP PDIP apakah sudah ada membangun komunikasi dengan Mas Anies misalnya untuk dimajukan ke Pilkada Jakarta, apakah sudah ada komunikasi itu? Lalu mungkin jugakah dari PDIP mengusung tidak dari internal partai gitu untuk Pilkada Jakarta? Terima kasih, Mas. Baik, tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi, karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, PAC, Satgas Partai, dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput. Tapi Rakernas juga akan melakukan evaluasi secara kritis terhadap apa yang terjadi. Maka kami sudah mengadakan berbagai fokus group discussion dengan mengundang para pakar. Kami mendengarkan masukan-masukan dari pakar-pakar hukum, para ahli tata negara, para tokoh-tokoh demokrasi, para budayawan, semua sudah kami dengarkan masukannya, termasuk
mereka-mereka yang selama ini bergerak di lembaga survei. Kami sudah dengarkan masukan dan kemudian seluruh rancangan ini nanti akan diperkaya oleh peserta Rakernas yang menangkap suara arus bawah. Jadi PD Perjuangan sesuai dengan temanya akan memegang teguh nilai-nilai Capaian Eva Jayate tersebut. Kemudian ya PKB dan PKS karena memiliki emotional bonding di dalam kerjasama Pilpres tahun 2024 ini, mereka tentu ya juga melakukan suatu langkah-langkah konsolidasi sebagaimana PDI Perjuangan lakukan. Nah, nama-nama yang disebutkan tadi ya belum melakukan komunikasi politik dengan DPP partai karena DPP juga mendengarkan bagaimana harapan-harapan rakyat terkait dengan daerah khusus ibu kota tersebut, ya proses interkoneksi dengan wilayah-wilayah sekitar, upaya untuk mengatasi pencemaran udara, membangun sistem transportasi publik yang nyaman, mengatasi berbagai persoalan-persoalan lingkungan, itu yang juga menjadi concern dari DPP PD Perjuangan. Tetapi begitu rapat kerja nasional kelima dijalankan, semua akan bergerak cepat. Karena DPP juga sudah membentuk suatu tim khusus dalam kaitannya dengan pilkada serentak tersebut. Ya, silakan. Izin Mas Hasto dan jajaran Serio dari CNN TV. Pertama masih soal Rakernas, Mas. Saya ingin fokus dulu soal sikap partai sebelum loncat kepada isu pilkada begitu, karena dari apa yang kami lihat bahwa memang sikap politik dari partai PDI Perjuangan ini memang ditunggu oleh masyarakat, apalagi melihat bagaimana dinamika politik dalam pemilu 2024. Terkait dengan tema kebenaran pasti menang atau Satyam Eva Jayate ini, Mas Hasto, dari statement yang tadi Mas Hasto sudah sampaikan dan bagaimana nanti itu akan dibahas di dalam Rakernas, artinya apakah masih ada kemungkinan bagi PDI Perjuangan untuk nantinya misalkan bergabung dengan pemerintahan yang ada begitu? Karena kalau kita lihat dari bagaimana dinamikanya, segala kecurangan yang dirasakan oleh PDI Perjuangan dalam Pilpres juga, lalu dengan tema yang ada, apa sebenarnya menjadi pertimbangan dari PDIP untuk kemudian masih memungkinkan untuk bergabung dengan pemerintahan yang akan berjalan nanti? Itu yang pertama, Mas. Lalu kemudian yang kedua, soal sesi yang ada di dalam Rakernas nanti, kita tahu Mas Ganjar sebelumnya sudah memberikan statement ataupun sikap politiknya untuk tidak bergabung dengan pemerintahan yang ada. Apakah nanti ada sesi khusus untuk capres dari PDIP begitu, Mas Ganjar, untuk berbicara terkait dengan sikap politiknya yang nanti akan didengarkan oleh seluruh kader partai begitu, termasuk dengan ketua umum? Dan yang ketiga, terakhir Mas, ini soal isu politik begitu. Bagaimana kemarin di dalam acara World Water Forum kita lihat Pak Jokowi dengan Mbak Puan ini terlihat bersama-sama begitu. Apakah ini dilihat dari DPP sebagai komunikasi informal ataupun upaya dari Pak Jokowi untuk kemudian mengambil hati kembali Ibu Mega begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sikap politik akan dibahas di dalam rapat kerja nasional kelima. Kalau secara empiris, sikap politik apakah berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan pada Kongres 2004, 2009, 2015, dan 2019 itu diputuskan di dalam Kongres Partai. Karena memang pemerintahan baru itu kan efektif dalam periodisasinya setelah tanggal 20 Oktober. Nah, Rakernas dengan seluruh dinamikanya akan mendengarkan suara-suara dari peserta Rakernas tersebut. Dari situlah sikap politik akan diumumkan pada saat penutupan Rakernas partai. Kemudian Pak Ganjar dan Prof Mahfud ini secara periodik itu terus memberikan masukan termasuk dalam rangka Rakernas kelima ini. Pak Ganjar sendiri kami undang sebagai salah satu narasumber di dalam FGD yang membahas tentang pilkada dan juga suatu visi misi
dari pasangan calon yang akan diusung oleh PD Perjuangan, di mana visi misi tersebut diturunkan dari konsepsi pola pembangunan semesta berencana. Partai sudah memiliki platform dasar Prastia Partai sebagai saripati dari seluruh keberhasilan para kepala daerah yang diusung oleh PD Perjuangan, termasuk Mas Jarod ini. Berkontribusi dulu di dalam merumuskan dasar Prastia Partai, karena ketika Mas Jarod menjadi wali kota, itu mampu melakukan reformasi birokrasi, reformasi struktur keuangan APBD untuk memperkuat belanja publik sebesar sekurang-kurangnya 60%. Prof. Mahfud sudah kami minta masukannya terhadap berbagai pandangan beliau terkait dengan reformasi hukum, berbagai agenda-agenda legislasi yang nampaknya syarat dengan kepentingan politik, seperti revisi Undang-Undang MK, revisi Undang-Undang terkait dengan pembahasan Undang-Undang Penyiaran, dan juga Undang-Undang Kementerian Negara. Sehingga secara periodik kami mengadakan pertemuan dengan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud yang secara khusus diundang oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian sikap yang ditunjukkan oleh Pak Ganjar Pranowo itu adalah bagian dari suatu sikap yang menjadi pembelajaran yang baik di dalam demokrasi kita, bahwa secara pribadi Pak Ganjar sebagai calon presiden tidak menjadi menteri dan bergabung di dalam kabinet yang akan datang. Sikap politik partai terkait dengan hal tersebut akan menerima masukan di dalam rapat kerja nasional, tetapi keputusan politik itu bisa dilakukan pada saat rapat kerja nasional, bisa juga dilakukan pada saat kongres yang akan datang. Kalau belajar dari kongres-kongres sebelumnya, karena ini merupakan hal yang sangat strategis, itu rata-rata ditetapkan di dalam kongres, tetapi Rakernas yang mengemban nilai-nilai demokrasi tentu saja akan melihat sense of urgency dan sense of priority terkait dengan sikap politik partai. Kemudian pertemuan antara Pak Jokowi sebagai presiden dan Mbak Puan selaku ketua DPR RI dilaksanakan dalam fungsi legal formal dan tugas-tugas kenegaraan, di mana Indonesia menjadi tuan rumah dari suatu konferensi yang sangat penting, World Water Forum, di mana sikap PD Perjuangan selama ini itu adalah menyelamatkan kehidupan, termasuk menjaga sumber-sumber mata air, menjaga lingkungan hidup. Itu suatu konferensi internasional yang senafas dengan ideologi partai dan juga selama ini menjadi concern dari PD Perjuangan, sehingga kami banyak dicatat sebagai partai yang melakukan perawatan sungai, membersihkan sungai, menyelamatkan sumber-sumber mata air, melakukan penghijauan, dan itu menjadi bagian dari kultur yang dibangun partai. Terima kasih. Yang lain? Selamat siang Pak Hasto, saya Kadek dari Detikcom. Izin mau tanya Pak Hasto, ini kan beberapa waktu lalu muncul nama Pak Basuki atau Pak Ahok yang katanya mau diusung untuk Pilkada Jakarta, namanya kan masuk dari 8 nama itu. Nah dari PDIP sendiri sudah ada pertimbangan pasti belum sih Pak Pak Ahok ini akan diusung di Jakarta atau diusung di Sumut? Kan katanya namanya juga dipertimbangkan untuk di Sumut. Barangkali dari PDIP untuk menandingi Mas Bobi itu Pak Ahok nanti pastinya lebih di Jakarta atau di Sumut Pak? Terima kasih. Belum dibahas, tetapi artinya ketika nama Pak Ahok terus-menerus ada yang menyuarakan, itu artinya kepemimpinannya diakui. Ya, termasuk Pak Jarod Saiful Hidayat ini. Jika itu menunjukkan bagaimana seorang pemimpin itu diakui karena keputusan-keputusannya apakah berpihak di dalam memajukan daerahnya, memajukan Indonesia Raya. Ini yang sangat penting. Nah teman-teman semuanya, Rakernas nanti tentu saja sikap politik tersebut untuk menjawab apakah Indonesia akan lebih baik
sekiranya PD Perjuangan berada di dalam atau di luar pemerintahan. Itu menjadi tolak ukur yang terpenting. Karena kami ruang gerak kehidupan politiknya adalah berdedikasi pada rakyat, bangsa, dan negara. Dan kemudian yang kedua, apakah PD Perjuangan dengan tugas-tugas ideologis yang begitu kuat itu juga akan lebih baik apabila kami berada di dalam atau di luar pemerintahan. Tentu saja ini merupakan suatu keputusan strategis yang harus dijawab dengan cermat karena menentukan arah masa depan bangsa dan negara Indonesia. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan meriah. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.